Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek ala Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirman Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Jumat tanggal 14 Mei 2021, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyi firman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang melihat bagaimana perbuatan Yesus, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, penyembuhan, pembebasan, keselamatan, dan juga sampai kematiannya di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan juga naik ke surga. Kenaikannya ke surga memberikan pesan kepada murid-muridnya sebagai pemberita, memberitakan tentang penyelamatan, tentang kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus itu di surga dan di bumi. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, kamu akan menerima kuasa. Para murid-murid, orang-orang yang menjadi saksi Kristus akan menerima kuasa. Kuasa itu diterima melalui Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka. Ketika Roh Kudus datang ke atas mereka, maka mereka mempunyai kuasa. Mereka dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Karena kenapa dikatakan bahwa akan datang Roh Kudus dan mereka memiliki kuasa? Karena tantangan yang mereka hadapi sangat berat. Rintangan yang mereka hadapi, para murid-murid hadapi adalah sangat berat. Mereka harus meyakinkan orang-orang. Mereka harus mengajar, memberitahukan tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang. Maka sangat berat, perlu kuasa dan Roh Kudus untuk menuntun mereka dari berbagai godaan juga, tantangan godaan di dalam hidup mereka sebagai murid, sebagai orang-orang yang dipilih untuk memberitakan tentang keselamatan Tuhan. Maka dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi. Saksi itu adalah saksi yang melihat, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu dia adalah Juru Selamat yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Bahwa Yesus Kristus itu telah naik ke surga dan berkuasa di surga dan berkuasa juga di bumi. Mereka menjadi saksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi ini bukanlah persoalan mudah. Orang akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Orang akan berpikir tidak mungkin. Maka bagaimana kita, bagaimana murid-murid itu meyakinkan? Bukan pada saat ini Bapak Ibu ada teknologi yang canggih maju, bisa divideokan misalnya, dipoto misalnya tentang penyaliban itu, ada media-media mungkin yang menginformasikan, memberitakan. Bukan. Pada saat itu
masih terbatas. Belum ada media yang bisa menjadi bukti. Hanya melalui mereka. Mereka lah menjadi saksi. Mereka dituntun melalui Roh Kudus agar berkuasa menjadi saksi tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan mereka akan memberitakannya itu ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi ini. Mereka akan menjadi saksi tentang bagaimana perbuatan, penyelamatan, dan juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu ke surga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga terpanggil menjadi saksi Kristus, laskar Kristus. Janganlah juga kita ikut ragu. Sebagai orang yang percaya jangan ragu, harus optimis. Mari kita memohon kuasa melalui Roh Kudus yang turun kepada kita, supaya kita dapat menjadi saksi tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita yang naik ke surga. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi jika kita yakin, percaya, Tuhan menuntun langkah kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah menjadi saksi Kristus yang setia, selalu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga bisa bersaksi bagaimana Yesus itu menolong kita dalam kesesakan, dalam persoalan pergumulan hidup kita. Banyak yang kita rasakan sebenarnya pertolongan Tuhan itu. Mari menjadi saksi tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami. Buatkan kami Tuhan menjadi saksi Tuhan yang setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kehendak-Mu terjadi. Amin. Horas.